Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, kita dapat kembali menikmati berkat firman Tuhan pada hari ini. Bersama-sama kita akan mendeklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari terus kita membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan, bangkit dari segala sesuatu yang masih membutuhkan perjuangan dalam kehidupan kita, dan kita bergerak dengan kekuatan firman Tuhan, dan juga kehidupan kita akan terus menjadi dampak bagi kemuliaan nama Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 kita akan melihat bersama-sama keseluruhan ayat-ayat dalam firman Tuhan ini, dan yang menjadi perenungan bagi kita di ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4 saya bacakan untuk kita sekalian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Puji Tuhan, dari pembacaan kita Amsal pasal 24 ayat 3 dan 4, saya memberikan judul yaitu membangun kehidupan. Ya, setiap orang dia berhak membangun kehidupannya, baik tubuhnya, membangun bagaimana dia bisa hidup dengan layak, bahkan tempat tinggalnya yaitu rumah, pekerjaannya, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita tentu adalah membangun, ya. Kembali lagi membangun kehidupan. Ada beragam sikap tak kala seseorang ya atau kita hendak membangun kehidupan kita, usaha kita dan lain sebagainya. Ya, seperti yang saya katakan, membangun kehidupan misalnya dalam membangun rumah tangga atau mungkin berwirausaha. Ada juga mungkin orang-orang yang sikapnya cuek, ada juga orang yang biasa saja, bahkan ada juga orang-orang yang membangun segala sesuatu dalam kehidupannya dengan bersungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Kitab Amsal banyak mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam membangun kehidupan kita, ya, baik dalam usaha rumah tangga, wirausaha kita, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap waktu. Nah, ada banyak hal, tetapi dalam Amsal pasal 24 ini khususnya ayat 3 dan 4 ya, ada 3 hal yang kita pelajari. Nah, kalau kita pakai OIA dalam bagian interpretasi ada 3 kebenaran yang kita lihat yang diajarkan oleh kitab Amsal, bagaimana seseorang anak Tuhan membangun kehidupannya di dalam Tuhan. Yang pertama dikatakan dalam tentu masih ayat 3 dan 4, mendirikan kehidupan kita dengan hikmat. Lalu berikut dikatakan ketika mendirikan kehidupan kita dengan hikmat, menegakkannya dengan kepandaian. Lalu mengisi tiap bagiannya dengan pengertian. Apa maksud dari kebenaran-kebenaran tersebut? Bapak Ibu, hikmat yang dimaksud bukan sekedar kemampuan untuk memahami apa yang ada dan mengatasi masalah, melainkan hikmat Allah yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi hikmat yang dimaksudkan bukan hanya terbatas kepada kemampuan kita memahami suatu hal atau menghadapi masalah. Namun hikmat yang dimaksudkan adalah pribadi Yesus Kristus sendiri, itulah hikmat. Jadi ketika membangun kehidupan kita, yang pertama yang kita harus lakukan, bangunlah kehidupan kita dengan hikmat, dengan Yesus Kristus. Karena orang yang membangun kehidupannya di dalam Yesus Kristus, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang berhasil dalam setiap langkah kehidupannya. Meskipun ada tantangan, ada hal yang harus dia lewati, namun tetap Allah menjanjikan keberhasilan. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita membangun kehidupan kita dengan hikmat yaitu bersama Yesus Kristus sendiri, maka kita akan dapat melangkah dengan pasti. Dan dengan begitu barulah seseorang ia dapat mengatasi masalah dengan penuh wibawa dan dengan bijak. Di ayat 5 dan ayat 6 di sana dikatakan, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat dikatakan. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat.
Ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Nah Bapak Ibu, orang berperang pun tanpa memiliki rencana yang matang, ya dia tidak akan melakukan peperangan. Kehidupan kita juga adalah peperangan, di mana kita banyak menghadapi peperangan-peperangan rohani tentunya yang lebih utama. Juga peperangan dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana kita bisa mengalahkan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hal penting yang kita perlu lakukan membangun kehidupan di dalam hikmat, bersama hikmat, melalui hikmat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan yang berikut dikatakan Bapak Ibu, hal penting berikutnya adalah kepandaian ya. Tadi dikatakan tegakkan dengan kepandaian. Artinya di atas dasar hikmat yang kita miliki, kita juga butuh kepandaian agar kehidupan kita tetap tegak. Ya, takut akan Tuhan tanpa kepandaian pun ya masih kurang. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kita ketika seseorang itu hidup takut Tuhan, alangkah lebih baiknya dia juga memiliki kepandaian, memiliki suatu ilmu dalam kehidupannya, supaya dengan kepandaian yang dia miliki dia dapat tegak berdiri. Artinya kuat menghadapi segala tantangan hidup, karena kita diberikan kepandaian oleh Tuhan untuk keluar dari masalah. Bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita harus menangani masalah itu, ataupun menangani setiap persoalan kehidupan kita, menangani setiap hal yang kita bangun untuk kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa ilmu atau kepandaian yang kita miliki itu juga berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ilmu yang membuat kita menjadi cerdas. Oleh karena itu carilah ilmu sampai kita mendapatkannya. Dan dengan ilmu, dengan kepandaian yang kita miliki, kita menjadi cerdas, menjadi terampil. Sehingga kita bisa terhindar dari kejahatan dunia ini. Terhindar dari kekejian di ayat 7, ayat 9 ya. Ada kekejian yang terjadi dalam dunia ini, tetapi mulut kita terhindar dari hal-hal itu. Khususnya ayat 7 dikatakan bahwa hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Dan ayat 9 mengatakan, siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Nah, Tuhan akan menghindarkan kita dari hal-hal yang demikian, sehingga kita terluput darinya. Ayat 9, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Ini hal-hal yang tidak seharusnya ada dalam kehidupan anak Tuhan. Bahkan menguasai pikiran kita pun atau keluar melalui perkataan kita. Nah, ketika kita memiliki kepandaian Bapak Ibu, kita menjadi terampil untuk mengolah bagaimana kita membangun kehidupan kita. Orang yang terampil juga dapat mengolah bagaimana dia berkata kepada sesamanya. Ataupun dalam bergaul, dia tidak akan mengikuti aras pergaulan dunia yang asal berkata tapi tidak memikirkan dampak dari perkataannya. Orang yang memiliki kepandaian, dia akan memiliki segala sesuatu kekayaan kepandaian yang dimiliki di dalam Kristus Yesus yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, untuk menggali suatu kepandaian, yaitu ilmu pengetahuan, segala sesuatu yang membuat kita cakap, ya terampil dan juga bijaksana menghadapi kehidupan ini, dan kita dapat terhindar dari segala macam dosa. Maka Bapak Ibu, usia tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus belajar mengembangkan diri kita. Mungkin ada hal-hal yang sukar, sulit, berat kita pelajari. Kita cari hal-hal yang mudah sesuai usia kita masing-masing. Supaya kita dapat juga menghadapi kehidupan kita ketika membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, yang berikut, kita juga diajak oleh firman Tuhan ya untuk mengisi seluruh kehidupan dengan pengertian. Ya, yakni hal-hal yang baik dan berharga di mata Tuhan. Pengertian yang dimaksudkan adalah mengenai pelayanan kita dimanapun kita berada.
Ya, semua itu kita bawa di hadapan Tuhan menjadi hal-hal yang kita lakukan dan berharga di mata Tuhan. Pelayanan kita baik dalam keluarga kita, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita diajak untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan dan menerapkan segala sesuatu yang baik bagi Tuhan di antara sesama kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini saat kita bersyukur karena kita diingatkan betapa pentingnya membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan, maka kita pun akan dapat mengatasi setiap problem dalam kehidupan kita. Hidup kita terus bergulir Bapak Ibu, dari masa ke masa, baik akil balik ya setiap orang, kelulusan dari sekolah, kelahiran anak, dan juga kita akan menjadi lansia dan seterusnya. Ya. Hidup ini terus berjalan. Oleh karena itu kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan pengertian, kita juga membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita melangkah di dalam Tuhan dengan segala pengertian yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan dan harus terus kita ingat dalam kehidupan kita, yaitu mengandalkan hikmat. Dan harus tetap ada hikmat Allah dalam kehidupan kita. Karena hikmat Allah itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, bangunlah kehidupan kita yang baru di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan dengan hikmat. Tegakkanlah cara hidup kita dengan kepandaian dan isilah hari-hari kita dengan pengertian. Dan Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kita keberhasilan untuk mempertanggungjawabkan hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Teruslah bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan, sebab Dia yang memberikan kita sinar kemuliaannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian, mujizat pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08132420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau pun mengajarkan kami bagaimana cara membangun kehidupan kami selama kami hidup di dalam dunia ini Tuhan. Tentu kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan Yesus untuk menuntun setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau sendiri Tuhan, dan kami butuh pengertian, kami butuh kepandaian yang datangnya daripada Engkau sendiri, sehingga kami diluputkan dari setiap hal yang membelenggu kehidupan kami, baik dosa dan juga keterbatasan kami untuk mengerti segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.